Halo, kembali lagi dengan kami dalam di Multipool Channel. Kali ini kami akan membahas tentang 15 tahapan dalam pembuatan kolam renang. Tapi sebelum kami mulai, bantu support kami terlebih dahulu dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Pembuatan kolam renang terkadang dianggap kebanyakan orang tergolong mudah, karena yang terlihat secara fisik hanya sekedar membangun sebuah bak air yang berukuran besar. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Selain konstruksinya, dalam membuat kolam renang ada cukup banyak aspek-aspek yang juga perlu diperhitungkan. Sebagai salah satu contohnya saja adalah sistem sirkulasi air. Mungkin siapa saja dapat membuat konstruksi kolam renang, tapi tidak dengan jalur sistem penunjang sirkulasinya. Oleh karena itu, jika ada keraguan dalam pembuatan kolam renang, apalagi yang dikerjakan secara mandiri, baiknya Anda berkonsultasi terlebih dahulu ke konsultan pembuat kolam renang yang berpengalaman. Atau Anda dapat mencari artikel perihal panduan pembuatan kolam renang yang lengkap dan detail. Dan untuk meminimalisir kesalahan serta memberikan Anda gambaran terkait pembuatan kolam renang, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang 15 tahapan dalam pembuatan kolam renang. Tahap yang pertama adalah ukuran lahan. Memperhitungkan lahan yang tersedia untuk dijadikan sebuah kolam renang merupakan hal yang sangat penting. Karena dari proses ini, Anda nantinya akan mengetahui kira-kira berapa hasil jadi ukuran dan bentuk kolam renang yang akan Anda miliki. Jika Anda menggunakan kontraktor kolam renang dalam pembuatannya, proses ini dikerjakan saat survei area dilakukan. Tahap yang kedua adalah desain dan tata letak. Dari perhitungan lahan yang sudah didapatkan, langkah kedua tentunya adalah mendesain kolam renang. Dalam desain kolam renang ini tidak semata-mata hanya memperhitungkan bentuknya saja, karena di sini Anda perlu mengatur tata letak kolam renang yang ideal, baik dari kolam renang itu sendiri yang lengkap dengan ukuran ketebalan beton, ataupun kemana pipa sirkulasi akan diarahkan, kebutuhan ruang mesin dan juga ruang balancing tank yang nantinya akan menunjang sistem sirkulasi kolam renang tersebut. Tahap yang ketiga adalah boplang. Menurut website narmadi.com, boplang adalah pembuatan pembatas yang akan digunakan untuk menentukan batas area kerja pada saat akan memulai sebuah pembangunan. Boplang akan menjadi tanda baik bentuk dan ukuran bangunan yang akan dikerjakan. Jadi, baiknya pastikan dalam pembuatan boplang ini dilakukan dengan benar dan langsung disetujui oleh para pemilik kolam renang agar dapat meminimalisir kesalahan bentuk dan letak kolam renang yang akan dikerjakan. Tahap yang keempat adalah penggalian. Penggalian kolam renang merupakan sebuah kewajiban bagi kolam renang yang langsung menyentuh dengan tanah. Penggalian kolam renang baiknya dilakukan dengan tenaga manual. Karena
Walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibanding dengan menggunakan alat berat, penggalian dengan tenaga manual akan dapat lebih rapi dan juga memiliki tingkat keakuratan ukuran yang tinggi. Tahap yang kelima adalah pembuatan lantai kerja. Lantai kerja pada pembuatan kolam renang berfungsi sebagai penyekat antara beton dengan tanah, sehingga nantinya akan meminimalisir bergesernya konstruksi kolam renang jika ada pergerakan pada tanah di bawahnya. Selain itu, lantai kerja juga berguna untuk mempermudah akses para pekerja pembuat kolam renang. Pembuatan lantai kerja umumnya juga dibentuk ruang untuk penempatan fondasi tapak dan juga slope. Jadi, tidak semata-mata dibuat lurus sesuai bentuk lantai kolam renang Anda. Yang keenam adalah pembuatan bekisting hebel. Fungsi dari bekisting hebel hampir sama dengan pembuatan lantai kerja. Yang membedakannya hanyalah letak dari pembuatan struktur tersebut. Jika lantai kerja terdapat pada dasar, maka bekisting hebel terdapat pada sekeliling dinding kolam renang tersebut yang nantinya akan menjadi dinding dari kolam renang Anda. Yang ketujuh adalah pembesian. Ini merupakan proses yang cukup vital karena akan terhubung pada kekuatan kolam renang yang akan Anda miliki. Dalam proses pembesian, pastikan penggunaan besi benar-benar memiliki diameter yang tepat. Saran dari kami, dalam proses ini untuk pembuatan kolam renang, hindari penggunaan besi yang terlalu kecil. Setidaknya, gunakan besi dengan ukuran 6 mm ke atas, baik itu untuk rancangan pembesian, slope, kolom, gelaran, dan juga fondasi kolam renang Anda. Delapan adalah penarikan pipa. Demi menunjang sistem sirkulasi yang baik, pastinya diperlukan penggunaan saluran pipa. Rancangan jalur pipa pada kolam renang dilakukan sebelum proses pengecoran. Hal ini dikarenakan nantinya akan ada sebagian pipa yang tertanam oleh beton. Penggunaan pipa pada kolam renang baiknya menggunakan kualitas AW yang lebih kuat dan tahan kimia, karena tentunya kolam renang akan menggunakan beberapa bahan semikal guna menciptakan air yang jernih secara ideal. Rata-rata, untuk memenuhi jalur sirkulasi ideal kolam renang pribadi, pipa yang digunakan menggunakan ukuran 1,5 inch sampai dengan 3 inch. Sembilan adalah bekisting dalam. Walaupun hanya untuk sementara dan nantinya akan dilepas kembali, akan tetapi pembuatan bekisting dalam ini tidak boleh diremehkan. Dengan menggunakan material triplek, kayu kaso, dan juga kadang menggunakan beberapa batang bambu, kekuatan dari bekisting ini nantinya wajib dapat menahan beton yang akan ditumpahkan di dalam kolam renang. Karena pembuatan bekisting ini nantinya akan berguna untuk membentuk beton dari kolam renang Anda. Tahap yang ke-10 adalah pengecoran. Saran dari kami, dalam tahapan pengecoran jika akses dan lingkungan memadai, gunakanlah beton ready mix dengan mutu K300. Hal ini bertujuan agar menjamin kekuatan dan kepastian mutu yang dihasilkan. Tetapi, jika hal tersebut terkendala oleh akses pengecoran, maka pengerjaan dengan molen manual pun tidak akan menjadi masalah, selama
campuran antara bahan baku beton disesuaikan agar tetap menghasilkan mutu beton K300. Tahap yang ke-11 adalah plester dan waterproofing. Tahapan ini termasuk yang paling penting. Setelah betis tincor dilepas, ada beberapa lapisan yang perlu diberikan pada dinding dan lantai kolam renang, seperti penutupan pori-pori beton, leveling untuk membentuk bidang kolam renang yang sesuai, dan juga waterproofing yang berguna untuk mencegah kebocoran kolam renang. Oleh karenanya, di Multipool sendiri memberikan 3 lapis pemberian waterproofing. Bukan karena takut akan kualitas konstruksi yang kami kerjakan, akan tetapi hal tersebut guna menjamin kenyamanan dan memberikan Anda ketenangan dalam memiliki kolam renang yang telah kami kerjakan. Yang ke-12 adalah pemasangan lapisan kolam. Ada beberapa pilihan pelapis kolam renang guna mempercantik tampilan kolam renang Anda. Umumnya, penggunaan keramik, mozaik, dan batu alam sebagai lapisan untuk bibir kolamnya menjadi pilihan utama guna mempercantik kolam renang yang nantinya Anda miliki. Dalam pemasangan lapisan ini agar terlihat lebih rapi, pastikan jarak dari setiap lembaran yang ditempelkan pada dinding dan lantai kolam renang tetap teratur. Karena jika jarak yang diberikan berbeda, nantinya akan terlihat kurang rapi saat nut sudah diberikan pada mozaik dan juga keramik kolam renang Anda. Adalah pemasangan alat sirkulasi dan pemipaan ruang mesin. Untuk menunjang sirkulasi kolam renang yang ideal, umumnya peralatan sirkulasi yang akan dibutuhkan adalah mesin pompa dan juga filter. Selain itu, sebenarnya ada beberapa peralatan lain yang merupakan opsional yang dapat diinstal ke dalam ruang mesin, seperti box panel yang berguna untuk memudahkan mengontrol arus listrik, dan juga salt fluorinator yang dapat membebaskan kolam renang Anda dari chemical. Selain peralatan-peralatan tersebut, ada beberapa komponen kecil lain yang digunakan dalam instalasi di dalam ruang mesin, seperti water mur, valve, foot valve, dan juga pipa jenis AW. Yang ke-14 adalah pengisian air. Setelah mesin sudah diinstal dan kolam renang sebelumnya sudah dibersihkan, kali ini tahapan pengisian air akan dilakukan untuk kolam renang yang Anda miliki. Untuk menghitung kebutuhan air yang nantinya Anda butuhkan pun cukup mudah. Anda hanya perlu menghitung dengan rumus panjang kolam, dikalikan lebar kolam, dan dikalikan dengan kedalaman kolam. Hasil dari perhitungan tersebut akan menentukan jumlah dari kebutuhan air untuk kolam renang Anda dalam satuan kubikasi. Dan pastikan, jika kolam renang Anda bersistem sirkulasi overflow, jangan lupa juga untuk memasukkan perhitungan kebutuhan air pada balancing tank. Dan yang terakhir adalah treatment air. Setiap air baru yang dimasukkan ke dalam kolam renang, baik itu dengan menggunakan air tangki ataupun air sumur, pastinya tidak akan memiliki kejernihan yang maksimal. Oleh karenanya, sebuah treatment awal atau yang biasa disebut pengendapan kotoran akan dibutuhkan untuk kolam renang Anda. Pada treatment pengendapan, umumnya akan menggunakan beberapa chemical kolam renang seperti PAC, soda as, kaporit bubuk,
dan juga HCl guna mencapai kata ideal pada air di dalam kolam renang. Setelah semikal tersebut sudah tercampur di dalam air dan kotoran dapat mengendap secara keseluruhan, barulah setelahnya Anda dapat melakukan langkah vakum buang yang tidak melewati filter. Hal tersebut dikarenakan kotoran yang terlalu banyak. Jika setelah vakum tersebut air masih belum mencapai kata maksimal, baiknya lakukan sirkulasi terlebih dahulu setidaknya minimal selama 8 jam sampai air berada di level ideal dan jernih secara maksimal. Setelahnya, kolam renang siap Anda gunakan bersama seluruh keluarga. Itulah dia 15 tahapan umum dalam pembuatan kolam renang. Bagaimana menurut Anda? Apakah rumit atau malah terkesan biasa saja? Itu Anda sendiri yang menentukan. Membuat kolam renang secara mandiri sebenarnya tidak menjadi masalah, asal Anda memiliki ilmunya. Akan tetapi, bagi Anda yang hanya ingin sekedar mencoba karena merasa membuat kolam renang terlihat mudah, baiknya lebih berhati-hati dan teliti lagi, atau setidaknya minimal gunakan jasa konsultasi dari konsultan pembuat kolam renang yang Anda percayai dan memiliki legalitas perusahaan yang jelas. Hal tersebut guna menjamin kekuatan dari kolam renang yang nantinya akan Anda miliki. Karena bukankah membuat kolam renang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan Anda pastinya ingin memiliki kolam renang yang bertahan lama? Itulah dia video pembahasan kami kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda semua dalam memiliki kolam renang impian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam The Multipool Channel. Sampai jumpa. Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.